Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, minta tolong untuk memulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin berdoa. Minta tolong, ini ketuanya berarti Dewan Daru ya. Minta tolong Dewan Daru dipimpin. Allahumma ftahulu barakahna Wanawir hidayatin Rabbana warzuqna fahma Rabbana Rabbana tammimna bil khair amin. Ya, untuk pembelajaran pagi ini sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Silakan yang Ibu panggil untuk raise hand ya. Alivia, Alin, Pramuditya, Rosalina, Hadiroh. Sumrotul. Hadiroh. Ya, alhamdulillah berangkat ya mengikuti pembelajaran daring. Meskipun daring tetap semangat ya belajarnya. Semangat ya. Allah semangat. Tetap jaga kesehatan di masa pancaroba ini, di mana kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang tak menentu. Semoga dengan pembelajaran daring tetap membuat kalian tetap semangat. Sudah pakai seragam semuanya ya, meskipun di rumah. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih kerjasamanya sudah masuk. Sebelum masuk materi pembelajaran pagi ini, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Norma di sekolah. Ya, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang norma-norma yang ada di sekolah. Ada lagi yang masih ingat kemarin? Saya belajar tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Ya, tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Untuk pembelajaran pagi ini, Ibu izin share screen ya. Untuk pembelajaran pagi ini, nanti kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran terhadap norma secara objektif berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusi. Untuk pembelajaran pagi ini, kenapa kalian belajar materi ini? Tujuannya adalah nanti setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok, meskipun kita masih menggunakan pembelajaran daring. Kalian bisa menganalisis terkait kasus-kasus pelanggaran terhadap norma secara objektif berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusinya. Coba ini Ibu ada literasi sebelum masuk pembelajaran terkait penguatan nilai-nilai Pancasila terkait masalah hoax atau berita bohong. Coba dibaca dulu, silahkan terkait penguatan nilai-nilai Pancasila mengenai kasus berita bohong. Nah, coba terkait berita bohong, terkait literasi di awal pembelajaran. Ini melanggar sila keberapa? Sila ketiga, Bu. Ya, sila ketiga terkait nilai persatuan Indonesia. Pagi ini kita akan melakukan pertama Ibu kasih materi, terus nanti di pertemuan ke-1 kita harus mengorientasikan siswa pada masalah. Nanti Ibu kasih masalah. Di pembelajaran ini kalian juga melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, sebelum masuk diskusi kelompok, Ibu sampaikan materi pengantarnya dulu. Yang pertama adalah norma. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Sedangkan kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan,
diskusi yang mendalam, serta melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya sebagai sebuah kesepakatan. Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Norma agama. Yuk, Dewan Daru, silahkan Mas. Perintah untuk melarang di larangan mendengar sholat 5 waktu. Ya, terima kasih. Betul. Larangan berjudi, larangan berzina, sholat 5 waktu. Betul, itu adalah salah satu contoh norma agama. Coba diperhatikan terkait tayangan berikut. Ini yang lagi rame di media massa. Ada Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Ini melanggar norma apa tidak, Mbak Mas? Melanggar nggak? Melanggar. Benar. Kira-kira kenapa Lesti Tahu. laporkan Bilar? Karena KDRT kekerasan Kasus dalam rumah tangga. Kira-kira melanggar norma apa? Terkait norma agama, norma hukum juga. Kelompoknya mau pakai kelompok yang pertemuan sebelumnya atau bagaimana? Ibu bagi ke ruang breakout dulu. Nanti silahkan kalian diskusi. Dibagi berarti kemarin 6 kelompok ya Mbak? Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ini ada LKPD. LKPD-nya nanti saya Ibu share lewat Dewan Daru ya. Nah, LKPD-nya berarti kelompok 1 terkait nanti kasus korupsi. Kelompok 2 kasus narkoba, kelompok 3 terkait masalah kekerasan, terus kelompok terakhir, kelompok 6 terkait seks bebas. Silakan kalian nanti langsung masuk ke breakout sekalian. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang apa, Mbak? Narkoba, Bu. Ambil kasusnya siapa, Mbak? Kayak itu, Bu, seorang pedagang yang berpura-pura jual sembako tapi ternyata jual narkoba. Terkait kasus narkoba, ini kan berarti sudah betul melanggar norma hukum. Terus norma kesusilaannya nanti dijabarkan saja. Norma kesusilaannya habis setelah pelaku melakukan tindak pidana narkoba akibat diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara dari norma hukumnya itu apa. Tinggal ditulis saja solusi yang tepat bagaimana agar tindakan atau terkait pelanggaran norma terkait kasus narkoba tidak terulang lagi. Kalian tinggal nanti PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu formatnya nanti jangan lupa dituliskan dalam bentuk laporan ya. Ada formatnya yang kayak di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang narkoba. Ini nama dari anggota kelompok kami. Ya, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2. Judul kasus berpura-pura jual sembako. Tersangka kasus narkoba ini diringkus Polres Purbalingga. Norma atau aturan apa saja yang dilanggar serta hukuman yang harus diterima. Norma kedua yang dilanggar adalah norma hukum. Penyelesaian kasus narkoba. Masalah, jalur penyeludupan narkoba bermacam-macam, mulai dari jalur darat, jalur laut, hingga jalur udara. Solusinya, cara yang paling penting untuk mengatasi barang seludupan alias barang ilegal ke Indonesia yaitu dengan memperketat pengawasan pada setiap pelabuhan, bandara, tol atau stasiun, dampak bagi diri sendiri, dampak bagi keluarga, dampak bagi masyarakat. Pengguna mendadak dalam perubahan sikap, perangai dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari, dampak bagi negara. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, apa dampak norma kesusilaan bagi pelaku tindak pidana narkoba di masyarakat? Bagaimana cara memperbaikinya? Dampaknya malu karena masyarakat mengkucilkan dan memberi label kepada pelakunya terkait
pelanggarannya. Pelakunya merasa malu dan tidak nyaman dalam bersosialisasi. Ya, ini udah bagus ya terkait narkoba. Ini berarti kasus tetangga sebelah terkait melakukan pelanggaran normanya. Udah bagus pertanyaan dari Berdaria. Evaluasi pembelajaran pada pertemuan ini nanti silakan untuk hasil laporannya kalian lampirkan di spreadsheet yang kemarin Ibu kasih ya laporannya. Terus untuk hari ini Ibu adakan quizzes. Silakan kalian join di quizzes yang ada. Ibu klik mulai ya. Yuk, yang belum segera diselesaikan ya. Untuk quizzes peringkat pertama, kelas IPA 2. Pertama Media, kedua Roy, ketiga Hilal. Selamat ya buat kalian bertiga. Ini yang sudah silakan bisa langsung ngisi link penilaian diri ya terkait pembelajaran hari ini. Yang sudah menyelesaikan quizzes silakan diisi penilaian diri terkait pembelajaran hari ini. Silakan. Untuk penilaian diri udah selesai ya? Sudah? Sudah. Untuk evaluasi pada pertemuan hari ini sudah kita lakukan. Yang pertama tadi pakai quizzes untuk mengetahui pengetahuan kalian. Yang kedua tentang sikap dan bagaimana pengetahuan kalian, masih kesulitan apa tidak terkait materi pelanggaran norma sudah Ibu berikan lewat Google Form terkait penilaian diri kasus pelanggaran norma. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu rasa kelas 11 IPA 2 ini sudah bagus terkait diskusinya. Memang Ibu lihat masih ada beberapa yang terkendala jaringan. Ya, semoga dengan kita semakin terus belajar menyesuaikan dengan perkembangan IT, Ibu rasa kalian mudah-mudahan tidak ada kendala dalam belajar IT. Gimana semakin hari kita juga harus berkembang. Untuk kegiatan pembelajaran siang ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini? Silahkan. Kita belajar tentang bagaimana menganalisis kasus pelanggaran terhadap norma. Satu lagi, Firdaria, silakan. Belajar tentang norma, bahwa dalam pelaksanaannya jika seseorang melanggar norma, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat dari melanggar norma tersebut, baik diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Jadi kesimpulannya kalian belajar materi pelanggaran norma itu bukan untuk melanggar norma, tapi belajar bagaimana kalian menganalisis pelanggaran norma yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian diharapkan kalian bisa berpikir kritis dan bernalar terkait masalah yang ada sehingga ketika kalian menemukan masalah pelanggaran norma, kalian bisa meminimalisir, berupaya untuk melakukan pencegahan atau upaya preventif. Untuk tindak lanjut pertemuan minggu depan, yaitu nanti Ibu adakan penilaian ulangan harian elemen Undang-Undang Dasar 45. Silakan kalian pelajari mulai dari elemen Undang-Undang Dasar 45 sampai kasus pelanggaran norma. Minta tolong salah satu memimpin berdoa untuk akhir pembelajaran kita. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.